Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat 4 kendaraan tabrakan beruntun di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Ogan Ilir, 3 orang terluka parah. Kualitas udara di Palembang semakin buruk akibat kabut asap pembakaran lahan. Kemarau panjang mengakibatkan warga Desa Mayapati, Kabupaten Ogan Ilir sulit memperoleh air bersih. Kualitas udara di Palembang semakin buruk dipicu kabut asap pembakaran lahan. Guna mencegah penularan infeksi saluran pernapasan, murid wajib menggunakan masker dalam kelas. Kabut asap pembakaran lahan masih menyelimuti kota Palembang sehingga kualitas udara semakin menurun. Memburuknya kualitas udara mengakibatkan sejumlah pengurus sekolah membagikan masker secara gratis kepada para murid. Di SD Negeri 88 Palembang misalnya, 1.000 masker dibagikan ke semua murid kelas 1 hingga kelas 6. Mereka juga wajib memakai masker dalam kelas. Upaya ini menjaga murid terhindar dari infeksi saluran pernafasan akut alias ISPA. Kota Palembang ini dianggap pencemaran udaranya, pembakaran hutan itu sangat berbahaya. Jadi kami sekolah menghimbau kepada anak-anak didik kami untuk menggunakan masker demi melindungi anak-anak dari serangan penyakit ISPA. Sejak kualitas udara di kota Palembang menurun, sebagian murid terserang penyakit batuk, pilek, dan mata perih. Namun pengurus sekolah belum meliburkan murid karena masih menunggu instruksi Dinas Pendidikan Kota Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat sejak Agustus 2023 seiring merebaknya kabut asap. Jumlah penderita ISPA pun bertambah, mayoritas adalah bayi usia 1 tahun sampai 5 tahun. Penderita infeksi saluran pernapasan akut alias ISPA di Palembang terus meningkat, menyusul kualitas udara semakin buruk masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap pembakaran lahan. Mayoritas penderita ISPA bayi usia 1 tahun sampai 5 tahun. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Palembang, peningkatan kasus ISPA sejak Agustus 2023 seiring merebaknya kabut asap. Saat ini tercatat lebih dari 10.000 penderita ISPA, padahal sebelumnya berkisar 900 orang. Warga khususnya anak-anak diminta menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah agar terhindar dari ISPA. Paling terdampak ini adalah pada usia 1-5 tahun, terutama pada usia di bawah 1 tahun. Pada usia di bawah 1 tahun itu dari 495 kasus ISPA di bulan Juli, di Agustus jadi 793. Dan kelompok umur 1-5 tahun dari 2035 di Agustus 2.397. Jadi kalau kita bandingkan Juli dan Agustus ini trennya sudah mulai meningkat. Warga juga diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan bila timbul gejala ISPA seperti sesak nafas, batuk, dan demam. Januar Ikhrom melaporkan dari Palembang. Selama sepekan terakhir, harga beras premium dan medium di Palembang semakin meningkat. Diduga kenaikan harga dipicu pasokan beras berkurang di tingkat distributor. Harga berbagai jenis beras kian mahal di pasar tradisional Kota Palembang dalam sepekan terakhir. Bahkan selama sebulan, beras 3 kali mengalami kenaikan harga. Salah satunya harga beras premium menyentuh Rp14.000 per kilogram atau naik Rp2.000 dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Begitu pula harga beras medium naik dari Rp10.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram. Kalau beras premium lagi naik juga ya, Kak? Emang dari harga berapa, Kak, yang per kilonya? Per kilonya dari harga Rp12.000 naik menjadi Rp14.000. Per kilo? Iya. Kalau per karung? Per karungnya dari harga Rp242 naik menjadi Rp200.000. Naik ya? Bu,
Gimana Bu tanggapan Ibu mengalami kenaikan ini? Ya saru kalau Pak, beli beras kan beli beras kiloan. Oh, jadi Ibu beli beras yang kiloan ya sekarang. Harapannya gimana Bu? Karena cepat diturun ke barang beli karban. Kenaikan harga beras diduga dipicu pasokan beras berkurang di tingkat distributor. Pedagang maupun pembeli berharap pemerintah segera menurunkan harga beras di pasaran. Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Kemarau panjang mengakibatkan warga desa Mayapati, Kabupaten Ogan Ilir mengalami krisis air bersih. Warga rela mengantri untuk mendapatkan bantuan air bersih karena sumur dan sungainya telah mengering. Sejumlah warga desa Mayapati, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir terpaksa antre air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kekeringan melanda desa Mayapati dalam 3 bulan terakhir sehingga air bersih sulit diperoleh. Beberapa sumber air termasuk sumur dan sungai mulai mengering seiring kemarau panjang. Mobil tangki berkapasitas 5.000 liter bantuan Palang Merah Indonesia cabang Ogan Ilir dikerahkan untuk memasok air bersih bagi warga setempat. Kurang dari 1 jam, air bersih habis diserbu warga. Di desa Mayapati ini sekitar 5.000 liter yang kita distribusikan. Yang sudah kita jalankan ada 6 titik kemarin, jadi sekitar 20 ribuan sudah. Hari ini tambah 5.000 sekitar 25.000. Kalau untuk sementara karena jarak tempuh kita ini cukup jauh, seperti tempat pengambilan air ke lokasi titik distribusi seperti kemarin itu ada 25 km. Barangkali hari ini seperti ini sekitar 35 km lebih kurang. Jadi dengan durasi waktu yang cukup panjang, kita paling dalam 1 hari itu bisa 1 kali pensuplaian. Kecuali kalau daerah yang dekat kita bisa dalam 1 hari 2 kali suplai air bersih. Sudah berapa lama di sini kekeringan, Pak? Sudah 3 bulan. Sudah kekeringan. Ini kali pertama dikasih air bersih. Iya, yang pertama ini lah. Air bersih ini akan dipasok secara bergilir dari desa ke desa di Ogan Ilir. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Ilir, ada 4 kecamatan dilanda kekeringan, yaitu Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Induk, serta Rantau Panjang. Didi Ruansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.